Salah satu offset yang penting, dia harus membantu mengembangkan PTDI. Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perintah. Ini mengenai perintah nih. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto mendapat mandat atau perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan atau menggenjot industri pertahanan dalam negeri. Dalam hal ini adalah industri penerbangan, yaitu PTDI. PTDI itu Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia, itu Persero ya. Berikut apa yang disampaikan oleh Menhan Bapak Prabowo. Kita simak. Presiden memberi instruksi kepada saya untuk membesarkan industri pertahanan, dan PTDI bagian sangat penting. Proses perkembangan PTDI sangat saya harus katakan sangat potensial ya, walaupun berapa tahun mungkin seolah tidak diperhatikan, tapi Pak Jokowi sekarang bertekad untuk membangkitkan semua industri kita dalam negeri, dan saya diberi tugas untuk ikut mengembangkan industri pertahanan, dan potensinya sangat besar. Kemampuan insinyur-insinyur kita luar biasa. CN235 salah satu produk kita yang menurut saya sangat berhasil. Ratusan sudah dipakai di seluruh dunia ya. Banyak negara ingin membeli, bertanya. Akhirnya kita kerjasama dengan pihak Jet Investment untuk memasarkan bersama. Mereka punya jaringan, mereka punya kemampuan financing, sehingga ini akan memacu. Kemudian kami dari Kementerian Pertahanan menilai CN235 ini sangat potensial, sangat penting, bisa dipakai untuk angkutan logistik, bisa dipakai untuk pemadam kebakaran hutan, bisa dipakai untuk patroli maritim, bisa dipakai evakuasi medis, ya, jadi sangat berguna. Dan ini yang multi role ini yang kita akan pesan dalam program kita, program pertahanan yang sudah disetujui Presiden, sudah termasuk 10 CN235, tapi saya akan cari kemungkinan kita bisa tambah. Kemudian N219 ya. Siap. Ini sangat-sangat potensial karena kita lapangan perintis banyak, yang lapangannya rumput, lapangannya pasir, lapangannya pendek di gunung-gunung. Ini saya kira juga nanti akan menjadi kebanggaan kita. Jadi produksinya sudah cukup bagus. Kita akan memesan lebih banyak lagi supaya industri pertahanan kita kuat ya. Untuk mengejar efisiensi dan permintaan di luar, kalau kita hanya produksi 4 setahun nggak akan sampai, dan kita hilang peluang besar. Jadi saya minta produksi kapasitasnya ditingkatkan. Kita juga akan bantu mencari. Jadi sebagai contoh, anggaran pertahanan kita kan kita membeli pesawat-pesawat dari luar negeri. Salah satu syarat kita beli dari mereka, mereka harus kasih offset. Salah satu offset yang penting, dia harus membantu mengembangkan PTDI. Dia harus investasi di sini, dia harus memperbaiki, meningkatkan production line, alat-alat diperbarui dan sebagainya. Ini selalu negosiasi kita sama semua yang mau jadi mitra kita. Kita boleh beli sebagian, tapi harus ada transfer of technology dan harus ada offset. Jadi itulah
kita optimis PT DI akan berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira itu. Pak, harapan dengan adanya kerjasama dengan kita ini gimana Pak? Dengan harapan kita bisa jual lebih banyak. Dia punya jaringan di Afrika, di Amerika Latin, di mana-mana. Mereka nanya-nanya, di mana kita bisa beli CN235. Alhamdulillah kita kerjasama, sehingga sinerginya akan bagus. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Beliau optimis banget dengan CN235 yang multi platform ini akan sangat berguna untuk daerah-daerah yang bisa digunakan di berbagai macam kebutuhan dan di berbagai macam tempat. Beliau juga menanyakan semangat apa yang dimiliki oleh karyawan PT DI ini. Kita lihat juga, simak pidato beliau waktu di depan karyawan PT DI. Dengar, kalau tidak salah kita hanya mampu sekarang ini produksi 4 CN235 setahun. Kita harus buat dalam waktu yang tidak lama lagi, harus bisa produksi 24 CN235 satu tahun. Saudara jangan tepuk tangan saja. Sanggup atau tidak? Berapa tahun? 3 tahun bisa? 3 tahun bisa? Dari 4 jadi 24. 4, 10, dalam tahun ketiga 24. 2026. Itu tanggapan dari karyawan PT DI. Semangat, sanggup apa yang menjadi target, dan memang harus optimis ya. Kita juga harus sedikit tahu ya sebenarnya apa sih keunggulan dari pesawat CN235 ini. Kita juga lihat referensi dari karyawan PT DI-nya. Kita simak videonya. CN235 ini merupakan joint development program dulu kala dari KASA dengan Nurtanio saat itu. Itu dimulai tahun 79, kemudian sertifikasi pertamanya tahun 83. Kenapa CN235? C-nya untuk KASA, N-nya untuk Nurtanio, 2 engine, 354. Sekitar tahun 2013-2014an itu ADS, Airbus Defence and Space, nama KASA hari ini. Ini fokusnya di seri 295, dan kami satu-satunya yang sekarang fokus di 235. Jadi memang 235 saat ini hanya diproduksi dari PT DI. Untuk CN235 ini kelebihannya dia multi platform. Jadi maksudnya multi platform, platform ini bisa digunakan untuk misi yang berbeda-beda. Dia bisa digunakan untuk misi transport, misi kargo, misi medical evacuation, VIP, VVIP, sampai ke maritime patrol aircraft. Jadi sangat fleksibel. Dan yang menarik, misalkan contoh untuk yang kami deliver di akhir tahun 2019 itu dengan customer Nepal, itu satu pesawat dengan konfigurasi 6. Jadi dia bisa dengan mudah, hitungan 1-2 jam, kita bisa convert dia dari transport menjadi passenger, dari passenger menjadi kargo menjadi paratroop. Yang paling utama pada saat pesawat ini sebagai maritime patrol aircraft ya. Nah, pesawat ini dilengkapi dengan alat-alat misi khusus. Nanti itu akan menyesuaikan dengan customer kami, misi khusus yang diinginkan oleh mereka. Karena ini pesawat militer, bisa jadi mereka tidak ingin mission system yang sejenis dengan negara yang mereka punya perhatian lah ya. Itu bisa kita lakukan di sini. Jadi dengan mudah kita dapat memodifikasi atau mengkonfigur pesawat ini sesuai kebutuhan pelanggan. Kalau proses pembuatan ada umumnya, tapi yang membedakan industri pesawat terbang seluruh dunia itu pada umumnya fokus kepada membuat pesawatnya saja. Jadi di industri penerbangan itu sangat normal dengan global supply chain, di mana dibuat dari berbagai supplier di seluruh dunia. Sedangkan kalau untuk CN235 ini dari ujung ke ujung ini dibuatnya di sini. Jadi kami membuat dari mulai part terkecil
paling kecil washer angle, kemudian kami rakit menjadi sayap, kami rakit menjadi vertical stabilizer, kami rakit menjadi fuselage, semuanya dilakukan di sini sampai rakit menjadi basic airframe, menjadi pesawat. Kemudian instalasi dari seluruh sistemnya kita lakukan di sini, ground test, flight test, sehingga memang pesawat ini cita rasanya Indonesia ya. Sobat Kopassus, itu apa yang disampaikan oleh yang pertama dari bahwa Pak Prabowo mendapat mandat untuk mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia. Memang beliau menyampaikan waktu itu PTDI ini hampir non kegiatan atau idle ya, tapi sekarang rencananya ingin digenjot. Pada awalnya yang hanya 4 ditargetkan sampai 3 tahun adalah 100 pesawat. Yang pertama 4, 24, kemudian 3 tahun ke depan sampai 100. Itu memang excited atau luar biasa ya. Kita acungin jempol lah target ini. Kemudian pesawat ini ada pertanyaan mungkin, apakah memang benar Indonesia itu bisa membuat sendiri? Memang tadi disampaikan bahwa untuk semua komponen memang saat ini ada yang belum bisa diproduksi oleh negara kita sendiri. Makanya ada yang mengimpor, tapi dengan komitmen bahwa negara tersebut harus mau membantu pengembangannya, kemudian membantu dalam hal peralatan-peralatannya, kemudian operasional atau dalam hal transfer of technology atau TOT-nya. Itu harus tertuang di perjanjian dengan negara atau dengan mitra yang mau bekerja sama dengan PTDI, dalam hal ini pengembangannya oleh Kemenhan. Target market untuk CN235 ini sebenarnya adalah negara-negara berkembang seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin mungkin, dan sebagian negara-negara di Asia. Kenapa? Karena pesawat ini memang lebih cocok untuk daerah-daerah kepulauan atau daerah terpencil. Kenapa? Karena dia menggunakan blade atau baling-baling ya, sehingga sangat efisien untuk runway atau landasan yang pendek, dan landingnya hanya membutuhkan landasan yang pendek. Kemudian cepat untuk di upgrade, dimodifikasi dari kepentingan medical, SAR, VIP, maritim dan sebagainya, itu sangat cepat ya. Itu target marketnya. Mengenai CN235 tadi kita sudah diperkenalkan juga. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh PTDI ini, yaitu hampir semua produsen pesawat itu memang tidak semuanya mengerjakan atau memproduksi komponen-komponennya sendiri. Mereka beli dari beberapa negara kemudian merakit di negara produsen tersebut, termasuk di PTDI. Namun PTDI mampu mengerjakan hampir detail-detailnya dari sayap sampai ekornya, itu bisa dikerjakan oleh PTDI sendiri. Secara pribadi saya sangat mendukung apa yang menjadi perintah Pak Presiden kepada Menhan untuk mengembangkan PTDI ini, karena industri pesawat ini sangat prospektif ya. Itu, dan kalau tidak sekarang kapan lagi Indonesia mau mengembangkan industri pesawat? Dimulai dari CN235 ini dengan jumlah produksi yang minim sampai nanti maksimal, dan lebih baik lagi kalau nanti bisa berkembang kepada jenis-jenis pesawat lain yang mungkin yang lebih besar atau mungkin malah menjadi pesawat tempur. Itu harapan saya. Gimana Sobat Kopassus? Silakan tulis komentarnya. Kita tunggu komentarnya. Catat, kita pasti balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kopastus.